Halo brother, ini adalah Tecno Phantom V Flip, smartphone lipat termurah, desainnya juga mewah, tapi masih aja kena marah. Kira-kira kenapa ya? Kalau gue lihat-lihat cukup banyak komentar di setiap channel reviewer yang bahas ini HP, isi komentarnya cukup banyak roastingan dalam tanda kutip tentang si Phantom V Flip ini. Kayak bilang HP overpriced, speknya cuman kayak HP 3 jutaan doang. Terus ada juga yang bilang chipsetnya HP 45 jutaan, malah dijual 8 jutaan. Mungkin menurut gua orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu tuh mereka itu lupa kalau handphone ini adalah handphone lipat yang tentu layarnya bisa dilipat. Belum lagi handphone ini punya cover screen yang tentu akan makan biaya lebih untuk biaya produksi, desain dan lain sebagainya. Gua nggak tahu mereka yang komen sejenis begini tuh beneran tes sendiri atau cuma katanya doang, atau yang lebih gawat cuma pakai perasaan doang. Tapi ya namanya opini, tiap orang boleh banget beda-beda. Dan kali ini gue juga sedikit banyaknya bakal ngasih opini berbeda setelah gue pegang dan coba langsung Phantom V Flip ini. Pertama gue pengen bilang cukup seru dan excited pakai smartphone flip ini. Mungkin karena pengalaman pertama gue nyobain smartphone flip gini buat dipakai dari driver. Gue pribadi ngerasa kayak ada sesuatu yang baru, yang fresh, yang nggak biasa aja. Misalnya waktu ada notif cukup ngintip dari cover screen-nya, walaupun secara fungsional cover screen-nya ini masih terbatas, sangat mirip kayak smartwatch doang, tapi ya lumayan lah. Fitur esensialnya masih ada yang bisa dioperate langsung di cover screen-nya. Misalnya kalau kita mau foto tinggal kita klik shortcut kamera dari cover screen-nya aja. Reviewnya juga ada di sini, langsung jepret pakai main kameranya. Ya juga kalau mau foto atau rekam video kita setup L-shape kayak gini, bagian atasnya nampilin preview dan setengah layar lainnya buat operate software kameranya. Langsung kita jepret aja, atau bisa juga kita pakai gesture, tinggal di setup aja dulu di menu shooting metodenya. Belum lagi kalau kita lagi ngebuka dan nutup lipatan HP-nya berasa nostalgia ngingetin pengalaman masa lalu pakai handphone Motorola V3 di zaman sekolah dulu. Jadi sebuah bumbu yang makin bikin menarik dan seru aja gitu rasanya. Buat feel hands-on HP ini tuh memang berasa mahal dan premium. Material yang dipakainya tuh menurut gua udah cukup bagus banget, apalagi harganya yang cuman setengah harga dari kompetitor. Buat desain dan material no komplain lah, malah gua puas banget. Tapi memang ada catatan penting di bagian desainnya ini. Kalau kita buka berasa nggak lurus 180 derajat, mungkin 179, sekian lah ya. Tapi memang tipis banget, nggak terlalu kelihatan. Ternyata bukan cuman di unit gua doang, di beberapa reviewer juga bilang kayak gitu, tapi sama sekali bukan masalah dan gak ganggu juga. Lalu secara ergonomis buat posisi fingerprint ini agak terlalu atas buat tangan gua yang kecil. Mungkin kalau in display fingerprint bakal lebih oke ya. Tapi ya sekali lagi ini masih bisa dimaklumi dan tiap orang bisa beda juga tergantung jari tangannya juga sih. Lalu berikutnya karena memang ini adalah handphone yang lipat, handphone yang flip, jadi bagian layarnya ini memanjang dengan aspek rasio 22:9. Buat layarnya ini bagi gua udah bagus banget, tajam dan bening. Dengan jenis layar AMOLED 6,9 inch LTPO, punya refresh rate 120Hz yang bisa auto switch juga ke 60Hz atau ke 90Hz. Kalau lagi nggak dipakai atau standby bakal switch ke 10Hz, bikin baterai lebih efisien lagi. Buat warna yang diproduksi layarnya juga udah oke banget, cakep dan bikin betah di mata. Namun menurut gua layarnya ini agak sedikit oversaturate, ngeboost semua elemen warna jadi lebih pop up. Tapi untungnya masih aman, nggak lebay lah warnanya. Buat scroll sosmed, baca artikel, ini enak banget, lebih banyak visual yang bisa dilihat karena memang layarnya yang memanjang. Ditambah refresh rate layarnya 120Hz, bikin scroll atau nge-swipe layar itu berasa seamless banget, nyaman dipakainya. Dan buat haptic feedbacknya dengan keyboard bawaan, waktu kita ketik-ketik itu enak banget feelnya, berasa premium sih menurut gua. Dengan layar yang memanjang, V Flip ini juga udah bisa dibuat split screen yang porsi tampilan layarnya tetap nyaman dilihat dan gak kekecilan. Kita juga bisa adjust ukuran komposisi dari split screennya ini. Cuma sayangnya nggak semua aplikasi support buat split screen. Misalnya di sini kalian bisa lihat ada galeri foto, kalkulator, kalender, dan aplikasi Shopee, juga aplikasi-aplikasi yang lain nggak bisa ternyata untuk dibuat split screen.
Berikutnya gue juga pengen ngomentarin dari aspek kameranya. Untuk urusan kamera ini anti kamera gimmick, jadi semua setup kameranya bisa dipakai maksimal. Bagian cover screen ini ada dual kamera utama 64 megapiksel dan kamera ultra wide 13 megapiksel. Keduanya support untuk perekaman 4K 30 fps. Buat kamera depan dikasih spek juga 13 megapiksel yang udah support 2K 30 fps. Kalau kita buka aplikasi kameranya, ini fiturnya cukup lengkap. Ada video, AI cam, portrait, super night, support slow-mo dan juga time-lapse. Juga plus masih ada bonus template film yang bisa kita coba-coba. Jadi kalau mau rekam video langsung hasilnya jadi tanpa editing, tinggal kita pilih aja konsep templatenya mau yang mana yang akan kita pakai. Udah lengkap, ada juga backsoundnya di sana. Berikut hasil foto dan videonya yang gue coba capture. Personally buat hasil fotonya ini bagus di segala kondisi. Namun menurut pendapat gue untuk tone warnanya ini agak sedikit kecoklatan walaupun tipis banget, tapi masih dalam batas-batas oke lah. Untuk videonya juga di semua lensanya, lensa yang wide maupun ultra wide warnanya oke, stabilisasi untuk videonya juga udah gua coba cukup oke, cukup baik dan bisa menahan goncangan dengan relatif cukup smooth. Fokusnya juga relatif cepat, di kondisi cahaya kayak gini udah oke banget lah untuk pembuatan videonya. Halo, ini adalah kamera depan dari Phantom V Flip. Tanpa filter, tanpa efek, kurang lebih kayak gini. Untuk warna kulitnya sedikit agak lebih coklat dari aslinya, sedikit ya, agak lebih coklat. Untuk warna baju cukup oke. Detail juga lumayan baik. Di cahaya ruangan yang seadanya, tanpa bantuan lighting yang proper. Gimana pendapatnya menurut kalian? Sekaligus kalian boleh komen gimana kualitas dari audionya. Komen aja di kolom komentar, oke? Untuk kebutuhan daily, Tecno Phantom V Flip ini jelas aman, nggak akan ada problem. Dengan Dimensity 8050 punya skor Antutu sekitar 720 ribuan, udah cukup banget sebetulnya memenuhi kebutuhan banyak orang. Walaupun kemampuan Dimensity 8050 di V Flip ini sedikit disunat, tujuannya tentu buat meminimalisir kemungkinan overhead karena space ruang di bodinya yang kemakan buat area lipatan atau hands atau mungkin juga hardware lainnya, jadi bikin ruang di area bodinya lebih sempit lagi untuk masalah airflow-nya. Buat kebutuhan komunikasi, main sosmed, nonton video, baca artikel, foto-foto, rekam video, udah pasti aman banget. Buat game casual kayak main Mobile Legends, Subway Surfing, Guitar Heroes juga nggak ada masalah, enjoy aja. Main game berat masih bisa, tapi kalau fokus kalian buat main game sebaiknya nggak beli device ini karena di harga yang sama atau lebih rendah banyak opsi yang punya performa lebih baik dan lebih garang. Karena memang V Flip ini segmentasinya lebih pada peruntukan casual yang trendy, yang ikut trendsetter kekinian. Lebih cocok buat para ciwi-ciwi aja sih menurut gua. Apalagi yang warna Mystic Dawn kayak begini, fresh banget kelihatannya. Overall ada beberapa rangkuman atau highlight terkait rilis Phantom V Flip ini menurut gua. Yang pertama, kita tentu harus mengapresiasi usaha atau effort yang dilakukan oleh Tecno. Mereka berusaha membuka jalan buat orang yang pengen coba teknologi terbaru yang kekinian dengan harga yang lebih terjangkau oleh banyak orang, bahkan setengah harga dari yang lain. Ini sebuah awal langkah yang baik sih harusnya. Yang kedua mungkin bisa jadi sentilan untuk para kompetitor atau para vendor yang lain yang belum sempat membuat handphone flip yang sejenis. Untuk punya standar baru kalau HP lipat nggak harus mahal. Tentu kalau produsen smartphone lomba produksi HP lipat di harga terjangkau kan konsumen juga yang seneng. Yang ketiga, keberanian Tecno jadi pionir HP lipat murah. Secara bisnis menurut gua ini cukup beresiko ngelihat lawannya brand mapan dan berpengalaman untuk produksi handphone lipat. Bagusnya Tecno nggak langsung ngelakuin head to head dengan berbagai kompromi dari fitur dan hardware. Tentunya Tecno tampil di kalangan menengah
Sejujurnya buat build quality dan material ini premium, bukan kelas mid-range menurut gue sih. Tapi kalau kalian bandingin side by side head to head dengan smartphone flip lainnya kayak Samsung Z Flip 5 atau Oppo Find N3 Flip, jelas V Flip ini bakal KO karena memang di level kelas yang berbeda. Again, sekali lagi kayak yang udah gue bilang, Tecno Phantom V Flip ini menyasar segmen tengah yang pengen coba handphone lipat. Jangan juga disamain sama handphone-handphone yang punya desain konvensional dengan layar flat biasa di harga yang sama. Bakal nggak ketemu titik komparasinya karena memang beda, akan ada plus minusnya masing-masing. Yang satu ada teknologi foldable atau teknologi lipatan di layar, dan yang lainnya layar biasa. Jadi kalau mau milih salah satunya tinggal dipertimbangin aja titik poin utama yang paling dibutuhkan itu untuk apa. Karena kita juga sama-sama tahu kalau mengadopsi teknologi foldable itu butuh biaya lebih gede dari layar biasa. Jadi sangat wajar speknya akan ada yang disunat. Memang pasar V Flip ini sangat segmented banget. Tapi kalau memang ngotot pengen handphone V Flip dengan performa maksimal, kualitas kamera terbaik, dan semua material dan fiturnya premium, opsinya tentu akan jatuh ke merek yang lain, bukan di Tecno Phantom V Flip ini. Menurut opini gue ini start yang baik buat Tecno. Di harga 8 juta kurang 1000 udah bisa kasih build quality premium, layar flip yang rapat dan lipatannya relatif rapi, kualitas layar juga ini cukup bagus banget, tentu dengan berbagai kompensasi buat neken harga. Selain itu kasih jaminan update software 2 tahun dan security patch 3 tahun, kasih garansi juga 12 plus 1 bulan, dan free pergantian layar selama setahun pertama. Tentu gue berharap di tahun 2024 ini Tecno ngerilis handphone flip lainnya, dan gue juga sangat berharap Tecno mencoba untuk melaunching produk fold pertama mereka. Menarik banget untuk kita lihat dan kita tunggu aksi Tecno di tahun 2024 ini. Gimana pendapat kalian tentang si Tecno Phantom V Flip ini? Kalau punya opini berbeda, opini yang lain, boleh kalian ketikin aja di kolom komentar. Pendapat tiap orang boleh beda, boleh bervariasi karena masing-masing dari kita punya preferensi dan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share juga video ini. See you in next video. Bye-bye.